Nah, sadar nyawanya terancam, si Bejo alias Park asli sangat ketakutan, berjanji akan memberikan 300 juta jika Udin melepaskannya. Tapi Udin mah nggak peduli. Lagian dirinya yang akan jadi si Park bisa juga mencairkan asuransi tersebut, langsung membakar si Park asli. Begitupun dengan si Yan Bian yang tewas di bawah sana, biar polisi tuh nggak mengenali wujudnya. Tapi saat pengen keluar, ya, begitulah yang terjadi sehingga ia menjadi seperti sekarang. Di lain sisi, Jongmin yang sadar pacarnya gelisah berusaha menenangkannya, membuat Jiyong sedikit tersenyum, tapi nggak mungkin melupakan dendamnya. Sementara si Udin sampai di rumah si Park yang asli, mengira sebagai si Park, ia dapat hidup nyaman dengan uang asuransi itu. Hanya saja untuk mengurangi sakit luka bakarnya, ia harus minum obat. Nyantai dulu sambil menghafalkan semua tentang si Park agar dirinya benar-benar dapat menggantikannya. Gak sadar kalau si Park tuh diincar orang banyak. Salah satunya si Jion yang meminta si rambut putih melakukan sesuatu. Siangnya Udin terbangun karena telepon dari pihak asuransi kalau tunjangan kematian ayahnya tuh sudah dibayarkan, membuatnya sangat senang. Tapi jelas dong, ia marah, buru-buru ke gereja tempat ayah si Park mengalihkan uang asuransinya. Namun si rambut putih sudah menunggu di luar dengan sengaja menumpahkannya kopi. Padahal mah si rambut putih diam-diam mencuri obat si Udin, lalu menukarnya dengan obat yang diberikan si Jion. Dan Udin gak sadar karena memang sudah murka. Malamnya sampailah ia di gereja itu, ngamuk menuduh pihak gereja menipunya. Namun ya, itu suara ayah si Park yang memang sengaja mengalihkannya ke gereja, berharap uang itu dapat membayar dosa-dosa anaknya. Hal itu tentu membuat Udin gak bisa apa-apa, tapi tetap akan membuat perhitungan, apalagi melihat Jion yang ternyata sejak tadi mengikutinya. Saking keselnya, ia meminum obat tanpa memeriksanya, dan itulah yang ditunggu Jion, karena obat yang diberikannya adalah obat bius dosis tinggi, di mana Udin yang lewat gang itu mulai merasa ada yang aneh dengan penglihatannya, sampai-sampai ia berhalusinasi melihat mayat ayah si Park yang ditabraknya itu. Gak berapa lama Jion pun muncul sehingga Udin yang sadar dengan masalah di tubuhnya akhirnya jujur kalau dirinya tuh bukan si Park yang dicari Jion, tapi nah kan Udin gak bisa mengelak akibat siasat liciknya sendiri, di mana ia pun tumbang akibat pengaruh obat bius itu. Jion pun segera mengeluarkan pisaunya, namun lah si Jongmin malah muncul dong dengan sok perhatiannya meminta pacarnya untuk melupakan semua dendam itu. Ya, Jongmin ternyata sudah mengetahui masa lalu Jion dan ia gak masalah dengan itu. Lagian gak ada gunanya Jion mengorbankan masa depan karena sampah masyarakat tersebut, membuat Jion akhirnya menangis. Ya, kata-kata pacarnya membuatnya gak jadi balas dendam, hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan menonjok si Udin. Setelahnya, ia pun pulang dengan perasaan lega, berharap pelampiasannya tadi membuatnya gak bermimpi buruk lagi. Nah, beberapa jam kemudian pengaruh bius Udin selesai, sehingga ia pun dapat pulang dengan senangnya. Tapi saat pengen minum obatnya, ia baru tersadar kalau obatnya tuh ditukar si rambut putih tadi atas suruhan si Jion. Membuatnya marah, tapi gak ada kesempatan karena polisi Yongsik menghubunginya, memastikannya ada di rumah. Ya, polisi akhirnya sadar kalau si Udin tuh bukanlah Park yang asli. Tapi Udin yang ngerti itu buru-buru menyiapkan barang buat kabur. Tapi melihat foto Jion sebagai gadis sampul majalah sekolah, ia pun teringat dengan obrolannya bersama Wati saat itu. Ya, sebenarnya Wati pengen menyuruh si Udin memperkios Jion, tapi Udin menolak karena ia baru saja bebas dari penjara, memberi saran kalau ada banyak anak kelas 3 yang dapat melakukannya. Ya, ia baru nyadar kalau semua masalah itu karena ulahnya. Tapi kan ia nggak peduli soal itu. Yang penting ia dapat bebas dari kejaran polisi. Gak berapa lama Yongsik pun sampai, tapi Udin mah sudah ada di tempat nunggu bus yang akan menuju ke bandara. Hanya saja ia bingung dengan notif ponsel si Park, mengira itu hari ulang tahun. Padahal kan itu waktunya ia dijemput paksa untuk diambil organnya.
Di saat yang sama, Jongmin memastikan pacarnya baik-baik saja di rumah dan dapat tidur dengan lelap. Padahal kan Jongmin hanya pengen memastikan agar pacarnya gak mengejar si Park lagi. Karena plot twistnya tuh, si Jongmin adalah dokter bedah yang disewa bos rentenir buat mengambil organ tubuh para korban. Makanya saat itu Jongmin mempersilahkan si Park pulang biar dapat diculik oleh bos rentenir. Nah, setelah semuanya siap, Jongmin pun muncul di hadapan si Udin yang ketakutan. Jujur kalau ia tuh bukanlah si Park. Tapi kan gak ada satupun manusia yang percaya dengan mulut penjahat seperti Udin. Apalagi Jongmin sudah gak sabar membalaskan dendam pacarnya. Untuk pertama kalinya menunjukkan wajahnya di hadapan korbannya. Bahkan gak membiusnya saking marahnya. Ya, gak pakai lama si Udin tewas dengan sangat kesakitan setelah organnya diambil. Besoknya Jongmin dapat banyak bayaran dari bos rentenir mengajak Jiyeon nikah. Yang pastinya Jiyeon setuju karena hanya Jongmin yang menerima masa lalunya. Ya, di antara keenam manusia bermasalah itu hanya Jiyeon yang terselamatkan setelah ia melupakan dendamnya. Karena jika kemarin ia membunuh si Udin, mungkin ia akan menerima karmanya juga. Bahkan saat si rambut putih pengen memberikan dokumen hasil penyelidikan, Jiyeon menolaknya karena nggak mau tahu lagi hal itu. Sehingga ia nggak tahu kalau Udin yang hampir dibunuhnya bukanlah si Park. Dan tamat. Ya, sesuai kata pepatah, jika kita menanam jagung, maka jagung jugalah yang akan kita panen. Para pegundal di drama ini memilih melakukan kejahatan demi mencapai tujuannya. Dan ujung-ujungnya mereka semua mengalami nasib yang lebih tragis yang disebut dengan karma. Padahal kan ada pilihan lain dari pemecahan masalah, yaitu berdamai dengan keadaan seperti yang dilakukan Jiyeon meskipun itu sakit. Sekian dari saya dan terima kasih.